Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rindiantika, NIM 134 kelas Gedung 2 angkatan 2019, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis dan desain struktur bangunan tahan gempa yang difungsikan sebagai bangunan rumah sakit. Bangunan tersebut ada 5 lantai yang berada di Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan software SAP 2000. Nah, sebelumnya saya akan memberikan data teknis yang akan digunakan. Berikut merupakan data teknisnya. Kondisi tanahnya yaitu sedang, kita menggunakan mutu beton 30 MPa. Kemudian untuk dimensi balok yaitu 300 x 500, balok anak 300 x 400, dan dimensi kolom 500 x 500. Nah, berikut ini merupakan perencanaannya, di mana bangunan tersebut terdiri dari 5 lantai, ketinggian keseluruhan bangunan yaitu sebesar 20 meter, dan tinggi tiap bangunan yaitu 4 meter. Kemudian untuk lebar arah X dan Y yaitu sebesar 5 meter. Mungkin ini tampak depannya, ini tampak samping, dan ini tampak atas. Langsung saja kita ke software SAP 2000, dan ini merupakan tampilan awalnya. Kita mulai dengan klik menu File, kemudian New Model. Nah, kita pilih satuannya terlebih dahulu. Saya menggunakan kilonewton-meter. Kemudian untuk template-nya kita pakai yang 3D frame. Kita isi sesuai dengan ketentuan yang telah kita tentukan di awal tadi. Untuk tinggi bangunannya, ada 5 lantai. Untuk arah X ada 3 dan arah Y ada 2. Untuk ketinggian tiap lantai yaitu 4 meter. Lebarnya arah X 5 meter dan arah Y juga 5 meter. Kemudian kita klik OK. Berikut merupakan tampilan desain geometrinya. Yang selanjutnya yaitu kita melakukan perencanaan material. Langsung saja kita klik Define, kemudian Material. Nah, kita yang pertama ini menentukan material beton terlebih dahulu dengan cara klik Add New Material. Ini kita pilih pakai yang user. Untuk material tipe yaitu concrete, kita klik OK. Nah, ini bisa kita ubah namanya. Kemudian untuk mengisi ini kita ubah satuannya terlebih dahulu ke kilogram force meter. Kita ganti 2400. Kemudian kita ganti lagi satuannya ke Newton milimeter. Untuk modulus elastisitasnya sesuai rumus yaitu 4700 dikali akar. Mutu bajanya yaitu 30 MPa. Kemudian kita enter. Oke, setelah itu ini kita juga ganti 30 MPa. Kemudian kita klik OK. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu menentukan material baja tulangan dengan cara klik Add New Material, User, dan ini kita ganti ke rebar. Kita klik OK. Nah, ini kita menggunakan BJTS 40. Kemudian ini untuk berat jenis baja yaitu 7.850 kg. Oh, maaf sebelumnya
Kita ganti dulu satuannya ke kilogram. Kemudian ini kita beri berat jenis baja yaitu 7.850. Kemudian kita ganti lagi satuannya ke Newton. Ini kita ganti ke modulus elastisitasnya yaitu 200.000. Untuk FY BJTS 40 yaitu 400 dan tegangan putusnya yaitu 560 MPa. Kemudian kita isi sama. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu kita membuat penampang. Langsung saja kita klik Define, kemudian Section Properties, Frame Section. Untuk yang pertama kita tentukan penampang kolom terlebih dahulu dengan cara Add New Property. Kemudian kita pilih yang Concrete. Kemudian kita pilih Rectangular. Nah, namanya kita bisa ganti sesuai dengan ukuran kolom kita, yaitu 500 dikali 500. Kemudian untuk materialnya kita ganti konkret. Dimensinya sama, kita ganti. Yang ini juga kita ganti. Kemudian untuk set modifiers. Nah, untuk momen inersia kolom yaitu sebesar 0,7 sesuai dengan SNI. Sedangkan untuk torsi yaitu 0,25. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik Concrete Reinforcement. Sudah sesuai. Ini tidak perlu diubah. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Kemudian untuk yang kedua kita tentukan penampang balok dengan cara Add New Property. Kita pilih Rectangular. Nah, kemudian ini namanya bisa kita ganti balok 1 ukurannya 300 kali 400. Kita lihat lagi di data teknis. 300 kali 500. Kali 500. Kemudian ini materialnya kita ganti ke konkret. Dimensinya kita ganti. Kemudian ini kita reduksi kembali. Untuk balok momen inersianya yaitu sebesar 0,35. Yang ini juga kita ganti 0,35. Dan untuk torsinya 0,25. Kemudian kita klik OK. Untuk concrete reinforcement-nya, karena balok kita ganti ke beam. Nah, untuk tebal selimutnya saya menggunakan yang 0,05. Sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita menentukan balok anaknya. Untuk mempercepat, kita pilih yang balok 1, kemudian Add Copy Property. Kita ganti menjadi balok 2 dengan ukuran balok anaknya 300 kali 400. 300 kali 400. Kemudian ini dimensi kita ganti
Kemudian kita lihat, nah ini udah sama. Ini juga sudah sama, kemudian kita klik OK, dan OK. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan platnya dengan cara klik Define, kemudian Section Properties, kemudian Area Section. Ini sudah sesuai dengan kemudian kita klik Add New Section. Nah, untuk namanya kita ada tebal platnya yaitu 12 untuk tebal plat lantai dan 10 untuk tebal plat atap. Kita ganti 12 terlebih dahulu. Untuk warnanya kita menggunakan warna ini. Klik OK. Nama materialnya kita ganti. Kemudian untuk ketebalannya yaitu 0,12 dikali 0,12. Kemudian setelah itu kita klik Set Modifiers. Nah, kita ganti 0,25 sama kita copy sampai bending M12 modifier, kemudian kita klik OK, dan kita klik OK. Kemudian kita tambah lagi yang untuk ketebalan plat atap yaitu sebesar 10 cm. Kita untuk mempercepatnya kita pilih Add Copy of Section. Kita ganti namanya menjadi P10. Ini 0,10. Untuk ketebalannya ini juga sama. Kemudian kita ganti warnanya. Untuk warnanya saya pilih yang ini. Kemudian kita klik OK. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk pengaturan-pengaturan tadi mengenai ketebalan bisa kita lihat di SNI 2019. Untuk selanjutnya, kita bisa aplikasikan penampang tadi ke geometri ini. Yang pertama, untuk kolom terlebih dahulu, kita seleksi kolom. Untuk mempermudahnya, terus kemudian kita seleksi kolomnya. Yang ini juga. Setelah semua terseleksi, maka kita klik Assign. Kemudian kita klik Frame Section. Kita ubah materialnya kita ubah ukurannya di ini. Kemudian kita klik OK, kolom yaitu 500 x 500. Nah, sudah sesuai. Kemudian selanjutnya kita aplikasikan penampangnya yang balok. Yang pertama yaitu balok, kita select object. Kemudian kita pilih ke Assign. Kemudian Frame Section. Kita menggunakan balok 1 yaitu sebesar 300 x 500. Kita klik OK. Kemudian untuk cara yang sama kita aplikasikan ke semua lantai.
Oke, jika sudah, lanjut kita ke balok anak. Untuk balok anak sama, kita mulai dari yang lantai bawah terlebih dahulu. Kemudian kita klik quick draw. Kita ganti ke balok 2, continuous. Ganti yang X terlebih dahulu, kita klik. Kemudian kita ganti ke yang arah vertikal. Kemudian kita seleksi objek kembali. Kita pilih ini, kita menggunakan yang P12. Oke, kemudian untuk lantai yang di atasnya, kita seleksi objek, kemudian kita berikan balok anak untuk ke arah X terlebih dahulu, kemudian arah Y. Oke, kalau sudah kita seleksi lagi, klik quick draw, kita pakai yang P12, kemudian kita seleksi objek. Nah, sudah. Untuk lantai di atasnya, kita seleksi, kemudian kita pilih quick draw, pakai B2, ini arah X. Kita beri balok anak, kemudian yang arah Y. Kalau sudah, kita seleksi lagi, kemudian klik quick draw area, pakai yang P12. Kita klik lagi. Dan yang terakhir yaitu plat atap. Kita seleksi, quick draw ke arah X terlebih dahulu, kemudian arah Y. Oke, setelah itu kita seleksi kembali, quick draw. Nah, ini sectionnya kita menggunakan yang tebal platnya 10 cm karena di atap, kemudian kita klik select. Oke, kalau sudah bisa kita klik yang ini, kemudian untuk view by colors-nya section, extrude, kemudian kita klik apply to all windows, kita klik OK. Nah, berikut ini merupakan hasilnya. Untuk yang warna hijau ini adalah untuk kolom, kemudian untuk warna biru ini adalah balok utama. Untuk yang warna pink ini merupakan plat dengan tebal 12 cm, kemudian untuk yang warna biru muda ini merupakan balok anak, dan untuk yang warna kuning ini
merupakan tebal plat atap yaitu sebesar 10 cm. Nah, jika sudah sesuai, maka selanjutnya agar struktur-struktur ini menyatu dan tidak ada error, maka harus kita berikan automatic mesh frame intersection with other frame, yaitu dengan cara kita normalkan terlebih dahulu. Kita klik ini lagi, kemudian kita klik yang standar. Kemudian kita klik apply to all windows, kita klik OK. Ini merupakan bentuk standarnya atau sederhananya. Kemudian kita select all, kemudian kita masuk ke menu assign, kemudian kita klik frame, kita klik automatic frame mesh. Nah, setelah itu kita tambahkan checklist pada add intersection with other frame. Kita klik OK. Setelah itu kita tentukan tumpuan-tumpuannya ini menjadi tumpuan jepit karena di lapangan kita akan mengaplikasikannya menggunakan pondasi dalam. Langsung saja kita seleksi tumpuannya. Pastikan sudah terseleksi semuanya. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu assign. Kemudian kita klik join. Kemudian pilih restraints. Kita ganti tumpuannya menjadi tumpuan jepit. Kita klik OK. Nah, sudah tergantikan semua tumpuannya menjadi tumpuan jepit. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan meshing pada lantai. Nah, untuk mempercepat saat menyeleksinya, kita langsung saja ke seleksi, kemudian kita klik properties, kita klik area section, kemudian pilih P10 dan P12, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke menu assign lagi, kemudian area, automatic area mesh, kemudian kita klik ini, dan saya akan membaginya menjadi 10 bias, kemudian kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini, bisa kita klik kanan. Nah, ini untuk mesh tipenya sudah sesuai, yaitu 10x10. Kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu menginput beban pada struktur ini, dan dapat diketahui dari SNI bahwa jenis-jenis beban yang bekerja pada bangunan itu meliputi beban mati, kemudian beban mati tambahan, beban hidup, dan juga beban gempa. Untuk pembebanannya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk beban mati sendiri kita tidak menghitungnya karena nanti secara otomatis akan terhitung oleh software SAP 2000. Jadi yang kita hitung adalah beban mati tambahan, beban hidup, dan juga beban gempa. Nah, berikut ini beban hidup pada lantai dan juga lantai atap dapat dari sini. Untuk plat lantai 120 mm dan tebal plat atapnya 100 mm. Oke, langsung saja kita tambahkan. Untuk yang pertama, kita buka SAP kembali. Kemudian kita masuk ke menu Define. Kemudian kita klik Load Pattern. Nah, ini sudah ada beban matinya. Kemudian kita tambah untuk beban mati tambahan. Untuk tipenya yaitu Super Dead 0, kemudian Add New Load Pattern, dan yang terakhir beban hidup, kemudian kita Add New Load Pattern. Nah, untuk beban gempa kita akan menghitungnya nanti, sementara untuk
yang sekarang ini adalah beban mati tambahan dan beban hidup. Kemudian kita klik OK. Untuk yang pertama, kita akan aplikasikan atau input di lantai atap terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita harus menghilangkan tulisan yes ini terlebih dahulu. Kemudian bisa kita klik di display, kemudian show undeform. Nah, sudah. Nah, di sini sudah terlihat pada elevasi 20 yaitu untuk atapnya. Untuk menginputnya kita seleksi objek terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke menu assign, area loads, dan uniform cell. Kemudian kita pilih terlebih dahulu beban mati tambahan. Untuk loadnya di beban mati tambahan di atap yaitu beban mati tambahan pada atap yaitu 0,73, kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita bisa seleksi kembali. Kemudian kita pilih menu assign, area loads, kemudian uniform cell. Kita tambahkan yang untuk beban hidupnya. Untuk beban hidup lantai atap di sini yaitu 0,1. Kita tulis 0,1, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita tambahkan untuk beban dinding, karena untuk di atap itu biasanya ada pembatas dinding. Kita seleksi terlebih dahulu yang ada di pinggirnya ini. Kemudian kita klik assign, frame load, kemudian distribute. Di sini kita pilih SDL. Untuk bebannya, beban dinding parapet yaitu sebesar 2,5. Kita tulis 2,5. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya yaitu untuk lantai 2. Kita seleksi, kita klik assign, area load, uniform. Untuk beban hidup di lantai yaitu beban hidup pada lantai yaitu sebesar 0,25. Kita tulis 0,25, kemudian kita klik OK. Kita seleksi lagi, masuk ke menu assign, kemudian area loads, uniform cell, dan untuk beban mati tambahan yaitu sebesar untuk lantai sebesar 1,51. Kita tulis 1,51, kemudian kita klik OK. Kemudian beban pada dindingnya kita seleksi, kita klik assign, kemudian frame loads, distribute, ini SDL. Untuk bebannya yaitu sebesar 7,9 per 3,15 meter. Kita tulis 7,9. Kemudian kita klik OK. Sudah, selanjutnya yaitu untuk lantai berikutnya. Caranya sama seperti sebelumnya.
untuk beban hidup. Beban hidup 0,25. Kita klik OK, kemudian untuk dinding parapet, kita klik Assign, Frame Load, Distribute, 7,9, OK. Yang ini juga sama. Kemudian jika kita masih ragu, kita bisa mengeceknya di yang sebelah sini. Nah, ini beban mati tambahan. Sudah ada, kemudian kita klik OK. Jika ini sudah, maka selanjutnya kita akan tentukan beban gempa. Nah, di sini beban gempa yang akan kita tentukan yaitu beban gempa statik dan beban gempa dinamik. Pertama-tama yaitu beban gempa statik terlebih dahulu, kita klik Define, kemudian kita klik Load Pattern. Nah, kita tambah beban gempa earthquake yang statik arah X, tipenya quake. Nah, untuk auto lateral load pattern-nya kita menggunakan yang ini. Kemudian kita klik Add New Load Pattern. Kemudian untuk beban gempa arah Y, kita bisa klik ini, kemudian Add New Load Pattern. Nah, untuk agar sesuai dengan SNI, kita bisa memodifikasinya dengan klik Modify. Nah, untuk mengisi nilai SS dan S1 ini kita bisa masuk ke website Spektra Indonesia, klik saja RSA Cipta Karya. Nah, di sini ada desain spektra Indonesia, kemudian kita input saja bisa melalui koordinat ataupun nama kota. Kali ini saya akan menginputnya nama kota yaitu Kabupaten Wonogiri. Kemudian kita klik tampilkan. Berikut merupakan desain spektrum responnya. Kemudian untuk kelasnya kita pilih tanah sedang sesuai dengan data teknis, kondisi tanahnya sedang. Nah, ini merupakan spektrum respon desainnya. Untuk nilai SS yaitu 0,9541 bisa kita copy, kemudian kita isi di sini. Untuk S1-nya sebesar 0,4519, kita copy dan paste.
Untuk long period transition-nya di sini yaitu sebesar 20 detik. Kita ganti 20. Untuk situs kelasnya situs sedang. Nah, kemudian untuk mengisi faktor ini kita harus lihat terlebih dahulu apakah bangunan kita termasuk ke dalam faktor resiko sedang, menengah, ataupun tinggi, yaitu bisa kita lihat di SNI. Jenis pemanfaatan bangunan kita adalah rumah sakit, maka termasuk kategori resiko 4, dan untuk faktor keutamaan gempanya yaitu sebesar 1,50. Nah, sedangkan jika dilihat dari berdasarkan kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode pendek dan berdasarkan parameter respon percepatan pada periode 1 detik, nilai SDS kita adalah sebesar 0,7. Maka lebih dari 0,5 kategori resiko yaitu kategori D, dan sedangkan untuk SD1 nilainya yaitu 0,46 atau bisa kita bulatkan 0,5. Kita lihat SD1. Nah, ini lebih dari 0,2 maka termasuk kategori resiko tinggi. Nah, untuk di sini kategori resiko tinggi bisa disebut SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus. Kemudian untuk melihat respon modification atau R-nya serta omega dan CD-nya, kita bisa buka SNI pada tabel 12 SNI 1726 tahun 2019, kita tabel 12. Nah, bangunan tadi kan termasuk ke dalam sistem rangka pemikul momen. Berarti rangka beton bertulang pemikul momen khusus untuk nilai R-nya yaitu 8, untuk omega 3, dan untuk CD-nya 5,5. Kita masukkan 8, omeganya 3, dan CD-nya 5,5 sudah sesuai. Nah, ini merupakan faktor keutamaan gempa. Faktor keutamaan gempa kita tadi adalah 1,50 yang didapat dari tabel 4 pada SNI. Oke, kita coba lihat tabel 4. Nah, faktor keutamaan gempa untuk kategori resiko 4 yaitu 1,50. Kemudian kita pilih untuk time periodnya, kita pilih user. Nah, T ini diambil dari yang ini, TA yaitu CT HN pangkat X, di mana CT-nya ini rangka beton pemikul momen yaitu CT-nya 0,466, HN yaitu tinggi keseluruhan, dan X-nya yaitu 0,9. Coba kita hitung CT yaitu 0,466. 0,466 kali 20 pangkat X-nya yaitu 0,9. Hasilnya yaitu 0,6904. Kemudian untuk periode maksimum yaitu CU dikali T-min. CU-nya didapat dari sini. Nah, kita lihat nilai SD1 terlebih dahulu. SD1 yaitu 0,46 atau 0,5. Jadi lebih dari 0,4, maka kita menggunakan koefisien CU yaitu 1,4 dikalikan dengan T minimum yaitu 0,6074, hasilnya 0,967,03. Kemudian kita bisa copy
dan kita masukkan ke sini. Ketika semuanya sudah diisi, maka kita bisa klik OK. Kemudian dengan cara yang sama kita atur juga untuk beban gempa statik arah Y-nya dengan klik Modify. Kita isikan ulang nilai SS-nya, yaitu kemudian untuk S1 kita isikan untuk periodenya 20, skala situs tanah sedang, kita ganti ke user. Kemudian untuk user define juga didapat dari perhitungan tadi sebesar 0,96. Ininya sudah sesuai, maka kita bisa klik untuk faktor keutamaan gempanya 1,50. Yang ini merupakan yang arah Y. Ini sudah sesuai. Kemudian kita klik OK dan OK. Nah, setelah itu kita tentukan beban dinamik respons spektrum, yaitu dengan menu define, kemudian function, respons spektrum. Kita pilih sama seperti tadi, kemudian kita klik add new function. Di sini saya ganti nama respons spektrum Wonogiri. Untuk nilai SS yaitu sebesar untuk nilai SS, kemudian untuk S1, nah kemudian untuk periode transisinya 20 detik, klasifikasinya tanah sedang. Kalau sudah kita klik OK dan OK. Kemudian kita klik define kembali, kemudian load cache. Di sini kita pilih add new load cache. Kita beri nama earthquake dynamic X. Kemudian OK. Ini kita ganti respon spektrum. Sudah sesuai. Ininya U1. Nah, untuk skala faktor bisa kita hitung terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan perhitungannya. Ini G-nya yaitu 9,81, R-nya 8, maka dibagi hasilnya 1,2263. 1,2263. Kemudian kita klik add. Nah, kita klik OK. Dengan cara yang sama, untuk arah dinamik arah Y, kita klik add copy. Ini arah Y. Respons spektrum sudah sesuai. Ini kita ganti U2. Kemudian kita klik modify. Kemudian OK. Dan karena semua sudah terdefinisi, kita klik OK. Nah, setelah itu kita harus menentukan massa dari struktur bangunan tersebut. Dengan klik menu define, kemudian mesh source. Kemudian kita klik modify. Ini kita hilangkan, ganti yang ini. Kemudian ini kita tambah, kemudian beban mati tambahan dan juga beban hidup sebesar 0,3 atau 30%-nya. Kemudian kita klik OK dan OK. Setelah itu kita harus menentukan setiap lantai ini sebagai diafragma. Artinya apabila terjadi suatu gempa, maka plat-plat ini akan memberikan kekakuan terhadap struktur. Untuk mengaturnya kita seleksi terlebih dahulu, Ctrl A, kemudian masuk ke menu Assign, Join, Constraint, kemudian yang di sini kita pilih diafragma, kemudian kita pilih Add New.
Sudah, oke, dan oke. Kemudian ini diklik, kemudian oke. Nah, untuk mengetahui yang kita masukkan atau diafragma tadi sudah masuk ke dalam struktur ini, bisa kita cek di salah satu titik. Saya pilih di sini, kemudian klik kanan. Nah, sudah ada. Diafragma 20 artinya berada pada elevasi 20 meter. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk langkah terakhir dari proses desain ini, maka kita harus menambahkan kombinasi beban. Untuk kombinasi beban, saya sudah menyiapkan di sini sesuai dengan SNI 2847/2019 pasal 5.3.1 untuk kombinasi 1 ini, kombinasi 2 hingga kombinasi 18. Nah, untuk warna merah ini karena ditambahkan ada beban gempanya, maka perlu dimodifikasi pada beban matinya. Nah, berikut merupakan tabel kombinasinya. Dan untuk yang ditambah beban berikut ini merupakan rumusnya. Nah, untuk membuat kombinasinya tadi, kita masuk ke menu Define, kemudian Load Combination. Kita klik Add New Combo. Untuk beban hidupnya yaitu 1,4. Add, dan untuk beban mati tambahan juga 1,4, add 1,4D ditambah 1,4 SDL. Untuk kombinasi 2, 1,2D tambah 1,2 SDL dan 1,6 LL. Kemudian kita add copy untuk mempercepat 1,2D dan 1,6 LL. Kita modify 1,2 dan yang ini 1,2 dan untuk beban hidupnya sebesar 1,6 kita add, kemudian kita klik OK. Nah, untuk kombinasi 3-nya yaitu 1,37D SDL 1 LL. Nah, kita masukkan 1,378. Kemudian modify, untuk beban matinya juga sama. Modify untuk beban hidupnya yaitu 1, dinamik arah X1 dan dinamik arah Y 0,3. 1, kemudian kita tambah
Jika sudah, kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita analisis dengan klik analisis. Kemudian set analysis option, kita pilih yang space frame. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke analisis lagi dan klik set load. Kemudian semuanya ini kita run dengan klik run now. Supaya kita simpan terlebih dahulu filenya. Kemudian kita klik OK, save. Nah, berikut ini merupakan deformasinya. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan kontrol terhadap struktur ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya. Nah, untuk kontrol terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama jumlah ragam, untuk yang kedua perbandingan geser dasar statis dan dinamis, dan untuk yang ketiga yaitu simpangan antar lantai. Oke, langsung saja yang pertama yaitu jumlah ragam atau partisipasi massa. Langsung saja kita ke sub 2000, kemudian kita pilih display, show table. Kita pilih yang struktur output, modal information, dan yang pilih yang modal partisipasi mass ratio. Kita klik. Setelah itu kita klik OK. Ini merupakan tabelnya, bisa kita ekspor ke Microsoft Excel. Bisa kita copy, kita delete terlebih dahulu. Kemudian yang kita paste di sini. Nah, berikut hasilnya yaitu 0,09 atau OK. Dikatakan OK karena syaratnya harus melebihi 90% dan ini 0,99 atau lebih dari 90%. Nah, jika tidak terpenuhi maka tambahkan jumlah mode pada perhitungan. Kemudian untuk yang kedua yaitu kontrol perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk perbandingan geser statis dan dinamis kita juga bisa dapat dari sub 2000. Langkahnya yaitu sama, kita pilih display, kemudian show table. Kemudian kita pilih yang base reaction, yang tabel base reaction. Kemudian kita select load case. Kita pilih yang beban gempanya saja. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Berikut merupakan tabelnya sama, kita ekspor filenya ke Excel. Kita copy. Ke sini. Nah, akan tetapi di sini hasil kontrolnya tidak oke. Maka jika tidak terpenuhi harus dikalikan faktor skala. Nah, di sini faktor skalanya yaitu 2,400418 dan 2,486310 untuk arah Y. Untuk mengeditnya kita kembali ke sub.
Kemudian kita buka kunci. Oke, kita masuk ke menu Define, kemudian Word Case, kemudian yang arah X ini kita modify. Nah, ini dikalikan dengan skala faktor. Skala faktornya yaitu ini. Kita copy. Kita kalikan. Kemudian kita klik modify. Kemudian kita klik OK. Dan untuk yang arah Y juga sama, kita klik modify. Untuk skala faktornya kita kalikan yang ini. Kita copy, terus kita pastekan. Nah, kita klik modify. Kalau sudah, kita klik OK. Setelah itu kita analisis kembali. Kita klik run. Kemudian run analisis. Kita klik run now. Berikut merupakan hasil deformasinya. Kemudian kita coba cek kembali dengan klik display, show table. Kemudian kita pilih yang struktur output, base reaction, dan tabel base reaction. Untuk ininya kita pilih yang beban gempa. Kemudian kita klik OK. Kita ekspor ke Excel. Kita copy. Nah, hasilnya sudah oke. Kemudian kita lanjut ke kontrol 3, yaitu simpangan antar lantai. Nah, langsung saja kita ke SAP 2000. Nah, untuk mengetahui simpangan antar lantai, kita masuk ke sub, kemudian kita jadikan ke dalam mode normal. Oke. Kemudian saya memilih beberapa sampel di sini. Kita lihat beberapa sampel. Kemudian kita lihat di sini. Kemudian kita klik nomor join di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa melihat ini nomor join berapa. Yaitu nomor 55, 56, 57, 58, 59, 60. Kita masuk ke display, kemudian show table. Kita masuk yang join output, kemudian kita pilih yang displacement, kemudian join displacement. Kemudian untuk ini kita pilih yang beban arah X, beban gempa arah X dan arah Y untuk beban dinamik saja. Kemudian kita klik OK dan kita klik OK. Kemudian kita ekspor ke Excel. Kita copy. Kita hapus dulu. Nah, sudah hasilnya
Untuk simpangan lantai arah X kontrolnya oke, dan simpangan lantai arah Y juga oke. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan desain. Kemudian kita bisa klik menu ini, kita pilih reverse. Nah, pastikan desain kodenya ini. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik Ctrl All. Kita masuk ke menu ini lagi dan View Revise Override. Kita klik. Nah, di sini untuk framing tipenya kita pilih yang Sway Spatial. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita klik kembali dan select Design Combo. Nah, untuk ini kita Ctrl A. Dan kita tambahkan, kita klik Add. Nah, sudah. Kemudian yang sini kita unchecklist dan kita klik OK. Kita buka kuncinya. Kemudian coba kita lihat. Oke, kemudian kita analyze dengan klik Run Analyze dan Run Now. Analisis run sudah selesai, dan apabila kita ingin mengetahui gaya-gaya dalam dari struktur ini, maka bisa kita klik ini, kemudian kita klik join. Misalnya kombinasi 1, kita klik OK. Nah, berikut merupakan hasilnya. Untuk melihat gaya dalam balok dan kolom, kita bisa klik di sini untuk mempermudah. Kemudian pilih Exit. Sama seperti tadi kita klik, kemudian kita pilih frame. Kombinasi 1 misalnya axial show value on diagram. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasilnya. Kemudian untuk bidang geser juga bisa kita lihat. Kita pilih Shift 22, kita klik OK. Dan untuk momennya, kita pilih momen 33, kita klik OK. Nah, sudah selesai. Kemudian jika kita ingin mengetahui gaya dalam pada plat, bisa kita pilih XY. Kemudian kita pilih ini, kemudian shell. Kita pilih momen 11. Kita klik OK. Nah, berikut ini merupakan hasilnya. Untuk yang merah ini merupakan area tumpuan, dan untuk yang biru ini merupakan area lapangan. Ini juga sama, area tumpuan, ini area lapangan. Kita bisa klik nilainya. Kita klik di sini. Nah, berikut ini merupakan nilai yang biasanya digunakan untuk melakukan penulangan pada daerah tumpuan. Sedangkan untuk warna biru ini merupakan nilainya biasanya digunakan untuk melakukan penulangan pada area lapangan. Setelah kita mengetahui gaya-gayanya, dan apabila kita ingin mengetahui apakah struktur ini aman atau tidak, ataukah ada overstress, bisa kita klik di sini Start Design Check of Structure. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu tadi, kemudian klik Verify Analyze. Nah, jika muncul seperti ini, maka artinya semua perhitungan
semua setting pengaturan dan material sudah teraplikasikan. Kemudian untuk menampilkan luasan tulangan bisa kita klik di sini, kemudian display design info, kita klik OK. Kemudian kita ubah satuannya ke Newton milimeter. Berikut ini merupakan luasan struktur. Nah, dari semua luasan ini kita pilih nilainya yang terbesar yang digunakan untuk mendesain tulangannya. Di sini merupakan nilai luasan terbesar. Kemudian ini artinya bagaimana? Ini artinya, ini merupakan luas tulangan pada daerah tumpuan atas dan ini pada tumpuan bawah, sedangkan nilai ini merupakan luasan tulangan pada daerah lapangan atas dan ini merupakan daerah lapangan bawah, begitu juga seterusnya. Kemudian untuk mengkonversi tulangan ini ke dalam bentuk jumlah tulangan, di sini saya sudah menyiapkan file Excel. Kemudian kita isi bentang L-nya, kemudian bentang bersih balok, ini didapat dari bentang L dikurangi 200 dikurangi 200, kemudian untuk panjang kolom tegak lurus balok yaitu 400, lebar kolom yang ditempel yaitu 400, untuk tebal selimut saya milih 50, kuat tekan 30 MPa, kuat leleh baja yaitu 400 MPa, dan untuk gaya aksial ini bisa kita dapatkan dari SAP 2000. Nah, sebelum itu di sini ada 4 SNI yang digunakan sebagai syarat gaya dan geometri. Langsung saja kita ke Excel, kita ke SAP 2000. Kita klik, kemudian kita klik kanan. Nah, yang menyebabkannya yaitu kombinasi 18 merupakan kombinasi terbesar. Kemudian langsung saja kita cek di kombinasi 18. Kita klik kombinasi 18. Aksial, kita klik OK. Kita ganti satuannya ke kilonewton. Kemudian kita pilih balok. Nah, berikut merupakan gaya aksialnya di kombinasi 18 yaitu sebesar 1,837 kilonewton. 1,837 kita masukkan. Kemudian kita isi di sini ada B1 balok utama dan B2 balok anak. Untuk balok utama yaitu 300 kali 500 dan untuk balok anak yaitu 300 kali 400. Untuk balok utama terlebih dahulu, tinggi efektif ini didapatkan dari 500 dikurangi tebal selimut, jadinya sebesar 450. Langkah selanjutnya kita perlu mengisi AS perlu didapatkan dari SAP 2000. Nah, untuk daerah tumpuan atas sebesar 1111 dan untuk area bawah yaitu 620. Dan 620. Sedangkan untuk daerah lapangan 353 dan
465. 353 kita isi. 353 dan 465. Nah, kemudian saya merencanakan menggunakan tulangan dengan diameter 19. Jumlahnya untuk tumpuan atas 4, tumpuan area bawah 3, lapangan area atas 3, dan lapangan area bawah 3. Di sini sudah oke, artinya sudah memenuhi syarat, baik syarat AS terpasang maupun syarat gaya dan geometri. Untuk kesimpulannya, untuk balok utama, yaitu untuk daerah tumpuan area atas dipasang 4 buah tulangan dengan diameter 19 mili, sedangkan untuk tumpuan area bawah dipasang 3 buah tulangan dengan diameter 19. Untuk lapangan area atas dipasang 3 buah tulangan dengan diameter 19, dan untuk lapangan area bawah dipasang 3 buah tulangan dengan diameter 13 mm. Selanjutnya yaitu balok desain tulangan lentur balok pada balok anak. Untuk AS perlunya juga kita dapatkan dari SAP 2000. Untuk AS perlunya kita dapatkan yaitu sebesar, untuk area tumpuan yaitu sebesar 339 untuk area atas dan area bawah 168. Kita tulis 339 dan 168. Sedangkan untuk daerah tumpuan yaitu sebesar untuk area atas 90 dan area bawah 251. Nah, di sini saya merencanakan menggunakan tulangan dengan diameter 16 mili. Jumlahnya ada buah, baik di tumpuan atas, bawah, lapangan atas, dan bawah. Dan di sini syarat untuk AS terpasang dan syarat gaya dan geometrinya sudah oke atau sudah memenuhi syarat. Nah, di sini kesimpulannya untuk balok anak pada tumpuan atas menggunakan 2 buah tulangan dengan diameter 16, untuk tumpuan area bawah juga sama, menggunakan 2 buah tulangan dengan diameter 16, untuk daerah lapangan area atas juga 2 buah tulangan diameter 16, dan untuk lapangan bawah, area bawah menggunakan 2 buah tulangan diameter 16. Untuk selanjutnya yaitu penulangan pada desain balok geser, dan di sini sudah terisi secara otomatis. Kemudian kita perlu mengisi ini, didapat dari SAP 2000. Untuk yang ini kita bisa klik icon ini, kemudian display design info, kita pilih shear reinforcing, kemudian kita klik OK. Untuk daerah tumpuan yaitu 0,844, sedangkan untuk daerah lapangan yaitu 0,776. 0,844, dan untuk area bawahnya, untuk area lapangannya 0,766. Kemudian untuk balok anaknya juga sama.
Untuk balok anaknya sebesar 0,259 dan 0,878. 0,259, 0,259 dan 0,878. 0,878. Untuk diameternya saya rencanakan menggunakan ukuran 13 mm, jumlah kakinya 3. Kemudian untuk es pakai, kita pakai yang 150 ini. Atau karena ini berada di tumpuan, kita bisa memakai yang 113 saja. Nah, maka dipasang 2 buah tulangan dengan diameter 13 tiap jarak 110 mili. Kemudian untuk daerah lapangan juga sama, menggunakan 13 diameternya, jumlah 2 buah. Untuk es pakai, kita menggunakan 225. Jadi kesimpulannya, untuk daerah lapangan dipasang 2 buah tulangan dengan diameter 13 tiap jarak 22 cm. Kemudian untuk balok anaknya menggunakan diameter 10 mili. Ini juga sama, jumlah kakinya 2. Kemudian untuk es pakainya, kita pakai yang ini tadi. Kemudian untuk yang area lapangan, kita menggunakan yang maksimum. Nah, jadi kesimpulannya pada balok anak menggunakan tulangan sengkang 2 buah dengan diameter 10 mili tiap jarak 11 cm. Kemudian untuk daerah lapangan digunakan 2 buah tulangan sengkang dengan diameter 10 mm tiap 22 cm. Selanjutnya yaitu desain tulangan utama kolom. Tinggi kolomnya yaitu 4000 mm, sisi pendeknya 500, panjang juga 500, menggunakan kuat tekan beton 30 MPa, kuat leleh bajanya 400. Untuk gaya aksial kolom, kemudian untuk gaya aksialnya kita pakai yang ini. Satuannya kita pilih ke kilonewton. Kemudian ini merupakan aksialnya 634,233. Kemudian di sini kolom, untuk ukuran kolom yaitu 500 x 500. Untuk AS perlunya didapat dari sini.
Kita cek di sini. Nah, di sini yaitu sebesar 2692. Kita isi 2692. Direncanakan menggunakan diameter 25 mili, jumlahnya 6. Nah, untuk kolom menggunakan, kemudian untuk kolom menggunakan ukuran 500 x 500, AS perlunya didapatkan dari SAP 2000 sebesar 2692, kemudian direncanakan menggunakan tulangan berdiameter 25 mili, dan untuk jumlah tulangannya 6, maka syaratnya terpenuhi. Cek rasio tulangannya oke, dan selanjutnya yaitu desain tulangan geser kolom dengan ukuran 500 x 500, didapat S perlunya yaitu di SAP 2000. Kemudian kita pilih kembali display design info pada share. Di sini didapat nilainya 0,644. Direncanakan menggunakan diameter 13 mili, jumlah kaki minum yaitu 3. Kemudian untuk es pakainya menggunakan yang 150, maka di sini kesimpulannya dipasang untuk desain tulangan geser kolom, dipasang 3 buah tulangan dengan diameter 13 tiap jarak 15 cm. Setelah itu yaitu yang terakhir penulangan pelat. Tebal pelat ada yang 120 untuk tebal pelat lantai dan untuk tebal pelat atap sebesar 100. Untuk tebal pelat 120 tulangan arah X untuk tumpuan dan lapangannya. Untuk tebal plat 120, nilai MU pada tulangan arah X yaitu didapat dari SAP 2000. Kita klik display design info. Oke, kemudian kita klik cell. Untuk arah X yaitu M11, kita klik OK. Nah, kemudian untuk daerah tumpuan bisa kita klik nilainya 0,4. Sedangkan untuk Y nilainya yaitu sebesar 1,1 untuk tulangan arah Y kita tinggal ganti di sini, kita klik shell M22 atau arah Y, kemudian kita klik OK. Nah, untuk daerah tumpuan nilainya yaitu sebesar 0,4, dan untuk
area lapangan 2,1. 0,4 dan 2,1. Kemudian untuk yang tebal plat 10 yaitu plat atap, untuk daerah untuk arah X sebesar 0,4, untuk lapangan 0,4 sama, kita isi 0,4, di sini juga 0,4. Sedangkan untuk tulangan arah Y kita ganti. Oke. Untuk daerah tumpuan sebesar 0,4 dan untuk daerah lapangan 0,6. Kemudian untuk rencana diameternya menggunakan diameter 10 mili. Ini juga sama. Pada jarak 10 cm atau 100 mm. Kemudian untuk mutu betonnya yaitu 30 MPa. Untuk mutu baja yaitu sebesar 400. Nah, di sini pada cek kapasitas dinyatakan oke. Kemudian kesimpulannya pada tebal plat lantai dipasang diameter 10 pada jarak 100 cm dan untuk tebal plat atap dipasang diameter 10 tiap jarak 10 cm atau 100 mili. Baik, jika semuanya sudah dilakukan penulangan baik dari kolom maupun balok dan dinyatakan oke. Untuk desain balok lentur, balok geser, kemudian tulangan utama, tulangan geser kolom, dan penulangan plat dinyatakan oke, yang berarti aman. Maka cukup sekian analisis dan desain struktur pada kali ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.